Ya, kalau tadi Bang Adi menyampaikan bahwa suara dari NU ini punya pengaruh yang signifikan terhadap elektoral partai ya, Bang Adi. Tapi kalau saya mau ke Bang Habib, apakah Gerindra ini memang terbuka peluang untuk menggait cawapres Pak Prabowo, karena belum tentukan sampai saat ini ya, merepresentasikan NU itu terbuka peluang untuk itu nggak? Jadi soal kriteria termasuk hitung-hitungan apakah berlatar belakang ormas keagamaan tertentu, ya kan, kemudian dari Jawa atau luar Jawa, sipil atau militer, itu belum di lock, belum tentukan oleh para ketua umum partai koalisi. Justru itulah yang akan menjadi bagian dari objek musyawarah, ya kan, apa yang akan dibahas oleh para ketum ini. Hari-hari ini para ketum melakukan pertemuan ya, sampai beberapa saat ke depan ya, menentukan pertama soal kriterianya, yang kedua soal sosoknya. Jadi, adapun masukan dari lembaga survei, dari teman-teman wartawan, dari kami sendiri, dari partai-partai sendiri, dari tokoh-tokoh masyarakat, tentu menjadi bagian pengayaan informasi para ketua umum partai politik ini. Oke, jadi artinya masih terbuka peluang untuk itu ya, karena belum diputuskan. Terbuka, bisa ya, terbuka peluang bagi berbagai tokoh dari berbagai macam latar belakang. Oke, tapi pertanyaannya begini Bang, kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Adi, oke, NU tuh biasanya memang terbagi suaranya begitu. Oke, kalau tadi Kang Maman, Bang Habibur Rahman, saling menghormati, memang silaturahmi itu baik. Nampaknya di kalangan elit tidak ada masalah, nggak ada yang baper di sini. PKB kayaknya nggak baper, Gerindra pun juga nggak baper. Tapi bagaimana dengan para nahdliyin yang di lapangan, di kalangan bawah? Mereka nampaknya justru kita harus kemana suara NU nih? Nampak seperti dibagi-bagi, ada pembelahan di sana. Bagaimana menjawab ini, Gerindra? Ya, nggak ada masalah ya kita ya. Kita kan menawarkan konsep. Pak Prabowo ini kan menawarkan konsep, menawarkan gagasan bagaimana Indonesia ke depan. Dan itu kan ke semua kalangan ya, ke semua warga negara. Tentu juga terhadap kalangan nahdliyin, kepada warga NU. Kita tahu nilai-nilai perjuangan NU kalau secara garis besar tentu sama juga dengan gagasan-gagasan besarnya Pak Prabowo. Nah, itu yang kita terus komunikasikan. Pak Prabowo juga rajin ketemu kiai-kiai yang berpengaruh ya. Bukan sekedar pertemuan biasa, itu kan bagian dari mensosialisasikan gagasan-gagasan beliau ya. Kayak beliau punya buku namanya Paradoks Indonesia ya. Jadi setiap ketemu kiai bawa buku tuh, kita berbicara dan menyampaikan buku tersebut yang berisi soal pendapat beliau bagaimana Indonesia ini ke depan. Nah, itu terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kami tentu secara naluriah menginginkan sebanyak mungkin ya bagian nahdliyin ini mendukung Pak Prabowo. Nah, itu yang terus kita lakukan. Karena itu seperti tadi kata Kang Mamang, timingnya cukup tepat gitu loh Bang, pada saat usai Caimin bergabung dengan Anies Baswedan. Iya, jadi makanya, kayak rebutan suara NU. Jadi nggak perlu dipertentangkan apa yang saya sampaikan dengan apa yang Kang Maman ini sampaikan ya. Itu nggak penting dipertentangkan. Yang penting adalah prinsip kami. Kami ingin merangkul sebanyak mungkin kalangan ya, termasuk di NU sebanyak mungkin. Bagian dari NU ini kami ingin rangkul. PBNU itu beda dengan nahdliyin. Jadi kalau ada klaim PBNU itu belum tentu juga diikuti oleh nahdliyin. Nah, nahdliyinnya itu sangat demokratis, apalagi pasca era Gus Dur di mana mereka sadar politik. Nah, makanya beberapa nahdliyin berpikir afiliasi politik. Nah, maka ketika pilihan kepada Gus Muhaimin bahwa dia menguasai paling tidak ada 58 kursi DPR dan begitu banyak kursi di Jawa Timur, maka hitungannya jelas. Silakan nahdliyin misalnya ada ikut dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, tetapi yang saudara-saudaranya atau pimpinan-pimpinannya di PKB itu otomatis nanti ikut ke PKB. Paling tidak itu yang tertanam bahwa nahdliyin itu cerdas. Nahdliyin itu secara demokratis itu sudah tidak perlu bingung nggak ya lihat pemimpinnya. Kadang-kadang mereka kiainya ke A, di bawahnya ke B. Asal minta doa aja, berkah. Dan kiai itu silahkan ya kami doakan berkah dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang menarik pada pola demokrasi di nahdliyin. Jangan berharap orang bisa mengkonsolidir untuk kekuatan politik praktis ya. Untuk nahdliyin itu pada satu suara. Tapi untuk satu hal, misalnya soal ideologi keumatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, toleran, ramah, anti radikal dan lain sebagainya, itu NU punya kesadaran induk, termasuk dakwah yang katakan Mas Alif tadi, dakwahnya merangkul. Dakwahnya tidak melihat bahwa dia berbeda dan sebagainya, merangkul, tidak memukul, memberikan argumen, tidak sentimen. Dan itu yang diajarkan oleh kiai-kiai dan meresap sampai ke bawah. Dijamin tidak ada
pembelahan ya. Itu dia menurut saya ini jadi menarik ya. Salah satu pasangan-pasangan ini akan meminimalisir polarisasi, memperkuat juga visi misi. Oke. Sebanyak-banyaknya lah calon presiden ini supaya sekarang visi misinya apa dan bagus menurut saya. Termasuk buku tadi, buku Paradoksnya Indonesia, visioningnya Gus Muhaimin dan sebagainya. Perlu tuh dibagi-bagi sehingga rakyat tidak hanya bicara siapa dengan siapa, tapi apa yang akan mereka dapatkan. Oke, saya punya pertanyaan untuk Kang Maman sebenarnya, tapi ntar kita bagi dulu ya. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Gini Bang Adi, kalau memang suara NU ini punya pengaruh yang signifikan terhadap elektoral partai, apakah kemudian psikologis partai politik saat ini nanti akan memilih sosok cawapres itu merepresentasikan NU? Dan polarisasi isu untuk 2024 nanti itu seperti apa? Karena kan cawapres mau nggak mau pasti akan tergantung juga dong salah satunya soal polarisasi Berpengaruh isunya. ya. Ya, saya kira sangat tergantung bagaimana konfigurasi politiknya. Kalau pasangan capres dan cawapresnya misalnya tidak terlampau signifikan selisihnya dengan yang lain, maka variabel NU dan tidak NU menjadi penting ya. Saya ingat persis ketika SBY 2009 itu bukan dari kalangan NU. Yang dipilih justru adalah Pak Budiono yang ya sama orang Jawa, dia juga Islamnya abangan dan bukan NU dan menang. Kenapa variabel NU itu menjadi penting? Karena dianggap akan melengkapi kemenangan di tengah kompetisi yang ketat. Prabowo misalnya dengan Pak Ganjar saat ini kan elektabilitasnya cukup kompetitif. Selisihnya di kisaran angka 2 ataupun 3%. Dalam asumsi dan analisis survei itu kan tidak bisa ada yang mengklaim siapa yang menang dan siapa yang kalah. Oleh karena itu variabel NU memang menjadi penting dalam konteks itu. Tapi yang ingin saya katakan, kita juga belajar dari pemilu 2004. Ada tokoh-tokoh NU, tokoh kunci maju dan kalah. Ada Kiai Hashim Muzadi saat itu dan kemudian ada Gus Solah. Dua-duanya kalah. Dan itu adalah elit-elit kunci. Yang ingin saya katakan bahwa penetrasi ke NU bukan hanya melalui simbol-simbol yang ada pada NU seperti para tokoh kiai, para ustadz, pada ulama dan seterusnya. Tapi yang paling penting penetrasi langsung, meyakinkan langsung kepada NU tentu melalui jejaring-jejaring kiai-kiai kampung itu loh. Karena mereka lah yang kemudian melakukan day-to-day campaign, day-to-day melakukan komunikasi kepada pemilih. Inilah yang kemudian saya sebutkan bahwa dalam tradisi NU saya menyebutnya sami'na wa ta'na. Misalnya ada satu pesantren Al-Khairat misalnya, sebut saja itu pesantren yang inisial nggak ada afiliasinya kemanapun. Kalau Pak Kiainya punya santri 10.000, itu akan mengikuti kecenderungan Pak Kiainya. Kalau santri ini punya 4 keluarga, kan tinggal dikalikan. 10 kali 4 jadi 40.000. Itu baru satu pesantren. Itu satu pesantren. Kalau dia menguasai 10 pesantren bisa dibayangkan. Ini yang kemudian ada dalam tradisi NU. Kenapa penting dekat dengan ulama, kemudian dekat para masyayikh dan ustadz-ustadz yang teridentifikasi sebagai KNU. Pertanyaan saya begini, artinya nanti ketika pemilu 2024 itu seberapa besar potensi dari partai politik ini akan menggait sosok dari NU untuk menjadi cawapres? Penting besar. Saya membaca untuk 2024 ini seakan-akan memang menjadi bonus ya bagi tokoh-tokoh NU 2024 karena NU dianggap sebagai kunci. Misalnya kalaupun toh saat ini di kubunya Prabowo Subianto ada Erik, ada Erlangga dan kemungkinan belakangan muncul nama Hovifah kok. Bukan tidak mungkin Hovifah akan menjadi sosok yang sangat mungkin dipertimbangkan akan menjadi pendampingnya. Artinya besar ya peluangnya ya? Oh iya sangat besar. NU ya, karena NU dianggap faktor determinan yang bisa memenangkan pertarungan. Di kubunya Pak Ganjar juga begitu. Ada Pak Mahfud MD yang kemudian muncul juga namanya yang dianggap sebagai pintu masuk. Kalau Anies kan jelas pintu masuknya PKB. Nah ini kemudian Prabowo pintu masuk ke NU-nya siapa? Mungkin Erick Thohir gitu ya. Karena PBNU merekomendasikan Erick Thohir sebagai salah satu cawapres itu PBNU ya. Kemudian orang juga bertanya, Pak Ganjar Pranowo lewat mana? Mungkin lewat P3 dan mungkin juga melalui cawapresnya seperti Pak Mahfud MD ataupun yang lainnya. Oke, Kang Maman, betulkah pintu masuk memang kemenangan Amin ini dari PKB dan juga akan mampu merebut suara NU hingga memenangkan Pilpres nanti? Saya rasa itu menjadi kesepakatan juga bahwa kunci Jawa Timur, kunci NU itu salah satu faktor yang akan dominan memenangkan Pilpres ini. Maka pilihan memilih Gus Muhaimin dengan PKB yang solid, baik dari sisi kursi termasuk juga dari apa yang dikatakan Mas Adi tadi. Kita selalu disuruh untuk bersilaturahmi tiap hari, solid ya, Bang? Ketemu kiai-kiai kampung, ketemu masyarakat secara langsung, itu menjadi kata kunci bahwa suara Nahdien itu besar, tetapi pola silaturahmi yang efektif, sistematik untuk terus meyakinkan bahwa politik itu merebut kekuasaan tapi untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat. Oke, kalau Bang Habib melihatnya suara NU ini seberapa signifikan untuk Partai Gerindra terutama? Karena kan siap jadi salah satu faktor untuk cawapres? Tentu sangat penting ya,
suara kaum Nahdliyin ya. Tapi kalau ditanyakan Mbak Maria, apakah menjadi penentu absolut kriteria Pemenangan. cawapres, itu yang belum Cawapres. ditentukan oleh para ketua umum parpol. Kita Oke. tunggu saja. Tapi menarik kemarin pada saat pertemuan Mbak Yeni dan juga Pak Prabowo, katanya ingin cawapresnya merepresentasikan anak muda. Tapi kalau anak muda yang kemudian juga dari kalangan NU, nama yang pertama kali disebut oleh Pak Prabowo adalah Erick Thohir. Jadi fix Erick Thohir ini? Ya, saya nggak ngeh ya, nggak ikuti juga sampai sedetail itu, tapi yang jelas belum ditentukan. Oke, belum ditentukan. Dari kalangan anak muda. Ya, belum ditentukan. Jadi masih terbuka kriteria semua. Faktornya apa, Bang? Apanya? Kriteria maksudnya? pemilihannya apa? Itu dia, soal kriteria maupun soal sosoknya itu yang akan menjadi pembicaraan para ketua umum partai politik. Apakah anak muda, apakah yang memang senior, itu kita belum lock. Jadi masih terbuka semua. Karena bonus demografinya itu anak Ya. muda, makanya Oke. pilih Anies Muhaimin, jelas-jelas muda. Oke, ya sayang sekali ini sebenarnya banyak Nggak sekali muda juga. pertanyaan. Nggak muda ya? Enggak muda juga lebih tua dari saya. Waduh, dibantah. Oke, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan masih ke Kang Maman, tapi sayang sekali karena waktu kita sudah habis. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Adi, kemudian Kang Maman, ada Terima Bang kasih, Habibur Bang Rahman. Bang Habib. Terima kasih Terima banyak kasih. sudah meluangkan waktu untuk program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih, Bapak. Yo, yo.